Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu sangat berharap ya bahwa ibadah sholat yang kita laksanakan itu ibadah sholat yang khusyuk, sehingga banyak upaya-upaya orang untuk belajar bagaimana cara supaya sholat kita khusyuk. Karena sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya pernah sampaikan, sebenarnya tidak ada ilmu sholat khusyuk. Yang ada itu ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuknya datang sendiri. Kita tidak perlu belajar kenyang, tapi makan sajalah. Nanti kenyang datang sendiri. Nah, cuman untuk mendapatkan ilmu tentang sholat ini bertahap Bapak Ibu. Ada tahap syariat, ada tahapnya di tarekat, ada tahapnya di hakikat dan ma'rifat. Jadi tidak mungkin kita akan khusyuk kalau hanya di bidang syariat saja. Sepasih-pasih kita membaca bacaan dalam sholat, selama-lama kita bertumakninah, ya, nggak bakal khusyuk kalau tidak sampai kepada tingkat tarekat dan ma'rifat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Karena sholat itu sendiri kan perjumpaan dengan Allah. As-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu menunjukkan ruh kita. Al-mu'min kedua menunjukkan salah satu dari nama Allah. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, si al-mu'min itu cerminan dari si al-mu'min, itu artinya ruh kita cerminan dari Allah. Ya, oleh karena itulah maka perlu kita mengenal Allah itu dulu. Serajin-rajin kita menjalankan syariat, tidak mungkin akan kenal Allah. Ya, banyak kita lakukan sholat, banyak bersedekah, haji sudah berulang-ulang, umroh tiap tahun umpama, nggak bakal mengenal Allah. Kenapa saya katakan tidak bakal mengenal Allah hanya dengan syariat itu? Karena syariat itu kerja tubuh, pekerjaan. Jadi yang mengerjakan itu tubuh kita. Sedangkan pengenalan itu pemahaman. Ya, jadi bekerja saja tapi tak paham nggak bakal. Ya. Maka disitulah perlunya kita mengkaji ilmu hakikat dan ma'rifat, baru bisa kita mengenal. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita akan khusyuk? Ya, maka yang penting itu yang pertama itu kenal itu dulu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Kata kita menyembah Allah, tapi Allah yang kita pahami seperti apa? Allah itu kan nama, alif lam lam ha, nama. Apa kita nyembah nama? Enggak. Siapa yang menyembah nama malah syirik jadinya. Makanya saya katakan tidak bakal khusyuk kalau hanya menjalankan syariat saja. Khusyuk itu ilmunya di ilmu tasawuf, ya, baru bisa kita khusyuk. Maka ada tahapan-tahapan.
mungkin di awal atau di syariat kita belajar bagaimana cara wudhu, ya, yang membasuh muka, tangan, usap kepala, kaki. Lalu kita sholat, mulailah usolli fardal maghribi, usolli fardal subhi. Itu mah lapasnya. Lalu kita baca Al-Fatihah, baca takbir, baca Al-Fatihah, kemudian ruku. Yang tidak sujud dengan bacaan-bacaan yang lain, itu mah bacaan. Ya, makanya di dalam rukun sholat itu sendiri itu ada 3 bagian. Ada yang disebut dengan rukun qauli, ada disebut rukun fi'li, ada disebut rukun qalbi. Rukun qauli takluk kepada sama, rukun fi'li takluknya kepada fasal, sedangkan rukun qalbi takluknya kepada ilmu. Ya. Nah, kita kadang-kadang tidak paham itu takluknya seperti apa. Kita baru diajarkan baru rukun-rukunnya saja, tetapi belum memahami makna dari rukun itu sendiri. Salat itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh salat kita. Salat itu untuk diri kita sendiri. Mana buktinya bahwa salat itu untuk diri kita sendiri? Nah, mari kita cari. Nah, kita coba memahami. Kalau kaji kami dulu waktu di Padang itu ada istilah menolak diri, sabana diri. Mana diri yang sebenarnya? Maka perlu kita coba untuk mengkaitkan dengan diri kita dulu. Maka pagi hari ini kita coba melihat ya, sholat itu kaitannya dengan diri kita. Supaya kita paham bahwa ternyata sholat itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Nah, karena Allah itu maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya. Jadi tidak butuh dari Allah. Orang sholat Allah nggak untung, nggak sholat juga Allah nggak rugi. Jadi nggak ada pengaruh. Nah, jadi jangan dikira kalau sholat itu untuk Allah, bukan. Nah, untuk diri kita, ya. Tapi mana buktinya bahwa sholat itu untuk diri kita sendiri? Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita pahami dulu bahwa katanya sholat itu menyembah Allah. Ya, benarkah sholat itu menyembah Allah? Pengertian menyembah Allah itu seperti apa? Sebab kita ibadah tidak sama dengan ibadahnya orang di luar Islam. Ada barang yang di depannya lalu disembah-sembah. Kita enggak seperti itu. Sebab Allah itu laisa kamitsli syai'un. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu apapun juga. Tidak bisa dibayang-bayangkan. Jadi jangan sampai kita menyembah Allah tapi diilusi gitu. Nah, jadi tapi kita mesti menyembah Allah itu satu kepastian. Jadi tidak bisa kita menyembah Allah hanya kira-kira, harus kepastian. Tapi bagaimana kita memastikan itu? Maka kita perlu mencari Tuhan itu sendiri. Nah, di mana kita mencarinya? Ya, kalaupun di keliling dunia mencari Tuhan, nggak bakal ketemu. Ya, keliling dunia cari Tuhan, nggak bakal ketemu. Nah, karena dia nggak bertempat. Nah, di mana kita mencarinya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Carilah di dirimu. Jadi kalau kita mencari Tuhan di luar diri kita, nggak bakal ketemu. Nah, carilah di diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau tak lihat? Dalam dirimu kenapa kau tak temui? Sudah bertemu belum siapa yang di dirimu itu? Maka kita perlu mengkaji Tuhan.
mengkaji diri. Sebab tidak mungkin kita akan mengenal Allah secara langsung, tapi kita mengenal diri kita untuk kita mengenal Allah. Jadi media untuk mengenal Allah, kenalah diri. Tapi siapa yang tidak mengenal dirinya sudah bisa dipastikan dia tidak mengenal Tuhannya. Ya. Nah, makanya kita mengenal Allah melalui diri kita sendiri. Pertama kita pahami menyembah Allah. Apa yang kita persembahkan? Dari mana munculnya sesembahan itu? Lalu apa isi sesembahan? Ini dulu ada ya. Mempersembahkan kepada Allah. Nah, yang kita persembahkan itu apa? Ya. Dari mana munculnya sesembahan? Tentu dari hati kita. Itulah sentral. Jadi mau ketemu Allah, datanglah ke rumahnya, Pak. Ya. Mana rumahnya Allah? Ya hati kita itulah. Qalbul mu'minin baitullah. Ya, jadi hati si al-mu'min itu baitullah. So hati itu ada dua, ada hati fisik, ada hati fisikis. Kalau hati fisik gampangnya jantung. Ya, kalau hati fisikis dia punya lambang, tak ada lambang. Ya, artinya ada hati tubuh, ada hatinya roh. Ya. Kalau hatinya tubuh, lambangnya jantung. Iza salahat salat apabila baik, baiklah sekujur tubuh. Ya, jasadul kullu. Wa idza fasadat, fasada jasadul kullu. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Nah, itulah hati. Nah, kenapa? Karena jantung kita itu mengambil sari makanan yang kita asup, lalu kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadikan dua macam zarah darah merah dan zarah darah putih. Ketika zarah darah merahnya tersebar ke seluruh tubuh kita, maka tubuh kita menjadi bersemangat, bertenaga. Kalau tidak tersebar dengan sempurna, tubuh kita menjadi letih, lesu, dan tak bersemangat. Ini yang katakan kalau dia baik, baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Nah, begitu juga zarah darah putih, kalau sempurna penyebarannya ke seluruh tubuh, maka tubuh kita menjadi imun. Bibit penyakit di dalam tidak berkembang, yang di luar pun tidak datang. Ini disebut dengan hati fisik, lambangnya jantung. Nah, tapi ada hati fisikis, hatinya roh, dia tidak ada lambang. Ya, banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama as-sudur. Ini hati lapis luar. Namanya sudur. Dalam sudur ada qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqaf, dalam saqaf ada luban, dalam luban ada sir, dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis ke-8. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Nah, ini enggak ada lambang, ya ada hanya lapisan-lapisan. Itulah hati si al-mu'min. Nah, itu yang disebut dengan baitullah, rumahnya Allah. Nah, makanya dunia seisinya tidaklah membuat aku cukup, kata Allah, tapi hati manusia itulah yang membuat aku cukup. Nah, jadi hati kita inilah tempat kita untuk audiensi dengan Allah, untuk bertemu Allah di hati. Nah, maka perlu kita mengolah hati kita. Jadi munculnya sesembahan itu ya dari hati kita. Mau apa enggak, percaya apa enggak, beriman apa tidak, paham apa tidak, mengenal apa tidak. Munculnya dari hati itu dulu, katanya. Nah, setelah kita paham itu, apa yang kita persembahkan? Bukan amalan kita yang kita persembahkan sama Allah, nggak butuh. Maka saya bilang tadi, ya tunggang tunggik lah kita sholat seumur hidup, Allah nggak untung nggak sholat juga, Allah nggak rugi. Sedunia ini orang sholat semua, Allah nggak untung. Sedunia tak ada yang sholat, Allah nggak rugi.
Jadi nggak ada pengaruh. Jadi bukan kita mempersembahkan amalan kita sama enggak. Nah, maaf Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kajian tasawuf ini yang disebut dengan menyembah Allah itu mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan, itu ya, mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Lalu tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia. Nah, kalau tubuh yang kasar sudah dipersembahkan sama tubuh yang halus, itu artinya tubuh yang kasar sudah tidak ada. Tinggal tubuh yang halus. Nah, sekarang tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia. Kalau sudah dipersembahkan, tubuh yang halus pun sudah tidak ada. Yang ada rahasia. Nah, rahasia itu siapa? Al-insan siri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku. Nah, aku itu ya rahasianya manusia itu, kata Allah. Nah, barulah kita sebut gitu ya, kita mempersembahkan yang ada pada kita persembahkan kepada Allah. Nah, kalau sampai ke tingkat itu, apa iya masih kita yang sholat? Nah, gitu kan? Ya. Pakai apa kita sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah, ada maunya kita sholat, iradatnya Allah, tahu kita baca ini dan itu ilmunya Allah, mendengar kita samanya Allah, melihat kita basarnya Allah. Nah, yang punya kita yang mana? Nggak ada. Kok bisa kita mengatakan kita yang sholat? Nah, itu kan? Nah, dari sini saja kita sudah ya, bisa pahami kita kira-kira sholat kita sampai ke Allah atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat ya terlebih dahulu ya apa kaitan sholat itu dengan diri kita sendiri. Sholat itu munculnya dari alhamdu, alif ha mim dal. Alhamdulillah. Ini juga yang pernah saya jelaskan kaitannya dengan Lailatul Qadar, saya bilang tempoh hari. Cuman di kita ini kadang-kadang kalau sudah bicara Lailatul Qadar itu yang terbetik di pikiran kita itu pahala saja. Salat satu malam lebih banyak pahalanya daripada salat 1000 malam, 1000 bulan. Sehingga yang kita kejar pahala. Makanya dulu saya bilang ya, urusan pahala nggak usah diminta. Orang beribadah minta pahala mubazir, ya, sama dengan mancing ikan dalam ember. Kenapa? Karena urusan pahala itu otomatis. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan dibalas oleh Allah. Nah, balasan itu pahala namanya. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan dibalas oleh balasannya dosa. Jadi asal berbuat kita dapat balasan. Kalau bahasa Lampungnya itu qaulah ayaulah. Berbuat baik dapat baik, berbuat jahat dapat jahat, itu namanya balas. Makanya nggak perlu minta, perbanyak saja perbuatan baiknya, hindarkan perbuatan jahat, udah gitu aja. Cuman kita ini jarang kita berpikir kenapa satu malam kok lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini jarang kita berpikir. Nah, yang kita kejar cuma hanya pahala saja, gitu ya. Kalau saya melihatnya, itulah perbedaan ibadahnya orang arif billah dengan orang abid. Orang arif ngerjakannya semalam, orang abid 1000 bulan, Pak. Ini kaitannya dengan hadis, ya kan? Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid itu ibarat jalan kaki menuju surga, lama Pak. Tapi orang arif terbang menuju Allah. Nah, dia nggak menuju surga lagi, yang punya surga yang ditemui. Ya, jadi al-abid sayyarun ilal jannah
wal arif tayyarun ilal qurba. Orang abid jalan kaki menuju surga, orang arif terbang menuju Allah. Bayangkan saja, nggak usah ke surga dulu ya, yang terlalu jauh gitu ya. Dari Indonesia ke Mekah saja itu kalau kita terbang cuma hanya 9 jam lah. Coba jalan kaki berapa tahun kira-kira? Masya Allah. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, tafakur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakur sesaat bagi orang arif billah itu lebih baik daripada sholat selama 1000 tahun. Masya Allah. Hanya tafakur sejenak saja, sesaat, itu lebih baik daripada sholat selama 1000 tahun. Inilah perbandingan abid dengan arif. Orang arif bisa kerjakan hanya 1 malam, orang abid bisa 1000 bulan. Tapi jarang kita berpikir seperti itu. Nah, bagaimana supaya dapatkan orang arif ini kita? Nah, cuman seberapa banyak kita yang berpikir untuk mencari ma'rifat itu? Bahkan kadang-kadang karena sudah belajar tasawuf, bid'ah katanya, tarikat bid'ah. Nah, seumur hidup nggak bakal tahu kita. Kenapa? Karena kita sudah tutup terlebih dahulu. Gitu. Nah, maka kita buka Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Lailatul Qadar itu bukan urusan pahala. Ya, tapi urusannya adalah ma'rifat atau tidak. Antara arif dengan abid. Nah, taharu Lailatul Qadar, bersungguh-sungguhlah kamu mencari itu, gitu ya. Lailatul Qadar itu. Nah, bersungguh-sungguhlah untuk ma'rifat ke Allah. Belajar, jangan hanya nunggu bintang jatuh dari langit. Cari guru, korbankan waktu, korbankan harta untuk mencari ma'rifat. Cari guru. Makanya maaf Bapak Ibu, ya bukan membanding-banding, bukan. Dari Malaysia sengaja datang ke Arafah hanya untuk talqin zikir. Masya Allah. Berapa biaya datang dari sana ke Lampung, dari Pekanbaru datang untuk hanya untuk talqin zikir. Ya, ini sudah ditalqin gak diamalkan ya. Pintar apa bodoh gitu ya. Nah, gitu. Ya. Ini udah disuapin, dimuntahin gitu. Masya Allah. Nah itulah, tapi bagaimanapun itu adalah rahmat Allah, nggak bisa kita paksakan. Siapa yang mau dikasih, siapa enggak, Allah lah yang menentukan. Wa ma alaina illal bala'ul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Saya bukan jadi jamaah, bukan, tapi menyampaikan ajaran Allah dan Rasul untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Nah, supaya kita pulang kembali ke Allah dengan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau itu muncul dari alhamdulillah, mana alhamdulillah? Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan Lailatul Qadar, ya, bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Yang ganjil apa? 21, 23, 25, 27, 29. Yang 21 ganjilnya 1. Siapa yang 1? Allah. Maka bersungguh-sungguhlah mencari Allah. Bagaimana cara mencarinya? Di mana kita mencarinya? Carilah di 23. Apa itu yang ganjilnya? 3. Mana yang 3? Allah, Muhammad, Adam. Nah, carilah ini, kajilah ini. Mana yang Allah, mana yang Muhammad, mana yang Adam. Ya. Lalu kemudian di mana kita mencarinya? Carilah di 25. Yang ganjinya 5. Mana yang 5? Alhamdulillah, alif, lam, ha, mim, dal. Mana yang alif? Ini alif. Alif, lam, ha, mim, dal, kaki. Rupanya di sini nyarinya alhamdulillah itu. Alif, lam, ha, mim, dal. Oh, di diri inilah nyarinya itu.
Nyari yang satu itu ya di sini gitu. Bagaimana cara mencarinya? Di 27. 7 itu apa? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Apa itu 7 lapis bumi? 7 lapis tubuh. Bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum. Artinya apa? Mengkaji keasalan tubuh yang kasar. Ya, apa keasalan tubuh yang kasar? Nah, dikaji dari mana asalnya? Air, api, angin, tanah. Tanah asalnya dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Oh, rupanya ini juga asalnya dari Nur Muhammad. Kajilah 7 lapis langit. Mana 7 lapis langit? 7 lapis nyawa kita. Ada nyawa nabati, ada nyawa rohani, ada nyawa hewani, ada nyawa jismani. Ya, macam-macam, ada 7 lapis nyawa. Nah, kajilah. Oh, kalau begitu artinya mengasal diri yang harus, keasalan tubuh yang harus, wujud ilmu nur suhud. Wujud ilmu nur suhud asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Oh, kalau begitu berarti apa? Jasmani dan rohani asalnya daripada Nur Muhammad. Maka disebutlah zahir batin diriku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, kesana kembalinya, bukan kembali kepada air, api, angin, tanah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita kaji sekarang alhamdulillah, ya, mengasal diri tadi. Nah, kita kaitkan dengan zuhur, ya. Zuhur itu 4 rakaat. Ya. Asalnya kok bisa 4 rakaat itu kenapa? Kenapa zuhur itu jadi 4 rakaat? Nah, ya. Ini kan disebutlah zuhur itu ya salatnya Nabi Ibrahim. Kenapa salatnya Nabi Ibrahim? Karena dinisbahkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah Allah menyembah anaknya Ismail alaihissalam. Ya, ketika dia akan berangkat ke Mina, akan menyembelihnya kan di Mina. Ya, ketika akan berangkat ke Mina digoda sama iblis. Ibrahim, satu-satunya anakmu kok maunya kau sembelih? Ada lempar sama Ibrahim sebuah batu. Ya, digoda pula istrinya Siti Hajar. Bu, itu suami kamu itu bawa anakmu mau sembelihnya, cepat-cepat, jangan sampai terjadi. Siti Hajar tahu kalau itu iblis, dilemparnya pula dengan batu. Ismail diganggu. Ismail, tahu nggak kamu dibawa ayah kamu mau dipotong, mau disembelih, lari. Ismail tahu kalau itu iblis, diambilnya batu, lemparnya pula. Nah, ini akhirnya sekarang kita laksanakan Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Itu sejarahnya melempar. Gitu. Nah, setelah sampai di Mina, duduklah mereka berdua. Gitu. Nabi Ibrahim minta pendapat dari Nabi Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nah, semalam ayah bermimpi, rasanya ayah diperintah Allah menyembelih. Tolong ananda pikirkan bagaimana pendapat. Masya Allah Bapak Ibu, anak umur 7 tahun diminta pendapatnya mau disembelih. Nah, tapi karena itulah anak yang sudah dapat bimbingan Allah, dengan spontan anak itu menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah, insyaallah anak sabar. Masya Allah. Pendek cerita Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, lalu disembelihlah. Nah, kali pertama tidak mempan, dikira pedangnya tumpuh, diasah lagi. Setelah tajam dicoba lagi sembelih kedua, enggak mempan juga.
nggak mempan kulit Ismail itu diiris sama pedang. Nah, begitu kali yang ketiga, begitu akan tercacah pedang itu ke kulit leher Nabi Ismail, ada suara dari jauh terdengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Bangun Ismail dari tidurnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Bersaut-sautlah takbir itu. Ternyata ada seorang laki-laki berjubah putih membawa seekor kibas. Itulah Jibril alaihissalam. Lalu diserahkanlah kibas itu, Allah menerima pengorbananmu, kau telah melaksanakan perintah, sebagai gantinya inilah kibas, sembelihlah kibas itu. Nah, disembelihlah kibas itu. Kalau jadi Ismail itu disembelih, Pak, mungkin sunnah bagi kita. Iya, ngorbanin salah seorang anak kita. Ada. Untung nggak jadi. Ya, lagi kibas aja, kambing aja banyak yang kamu korban. Apalagi anak itu ya. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail meninggalkan tempat itu, dan itu terjadinya di tengah hari setelah matahari tergelincir. Sebelum meninggalkan tempat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sujud 4 kali. Pertama sujud bersyukur kepada Allah karena beliau telah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua sujud kepada Allah karena bersyukur beliau tidak terperdaya oleh iblis. Baik Ibrahim maupun Ismail maupun istrinya Siti Hajar tidak terperdaya oleh godaan iblis tadi. Syukur kepada Allah. Lalu sujud yang ketiga, ya bersyukur kepada Allah karena putranya adalah orang yang sabar, menerima ketetapan Allah, ya dan selamat, tidak jadi dipotong. Dan yang sembelih, syukur kepada Allah. Sujud yang keempat bersyukur kepada Allah, ya karena korban itu diganti dengan seekor kibas. Maka beliau sujud 4 kali di tengah hari. Itu makanya sholat zuhur disebut sholatnya Nabi Ibrahim. Makanya 4 kali. 4 kali itu karena sujudnya Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Mina itu sujud 4 kali. Nah, sekarang coba kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati, apa hubungannya dengan diri kita? Nah, benarkah salat itu ada hubungan? Coba kita lihat apa yang ada diri kita. Yang ada 2 sehingga jadi 4. Ada 2 ada 2 tangan, ada 2 kaki, itu yang berperan utama. Ada 2 tangan, ada 2 kaki. Nah, jadi sholat zuhur mengisyaratkan kedua tangan kita dan kedua kaki kita sendiri. Jadi kalau nggak sholat zuhur artinya memotong tangan sama kakinya sendiri, sehingga jadi undel-undel, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi sholat zuhur 4 rakaat memberi isyarat kepada diri kita 2 tangan dan 2 kaki. Ingat itu. Jadi kalau nggak sholat zuhur, ingat memotong 2 tangan sama 2 kaki. Orang keluar dari masjid, nah, utuh ya, kita tinggal undel-undel, tak punya tangan, tak punya kaki. Nah sekarang kepingin punya tangan, kepingin punya kaki apa enggak? Gitu aja. Kalau masih utuh tangan kakinya, dilaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau kepingin jadi undal-undal, ya sudah. Ya. Itu yang pertama, ya sholat zuhur. Sebenarnya panjang urainya, tapi kita singkat saja karena waktu. Yang kedua, sholat asar. Apa ceritanya sholat asar ini? Nah, ada kaitannya sholat asar itu dengan pengalaman Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini kan diperintahkan Allah untuk mendakwahkan tauhid agamanya Allah. Tapi sudah sekian tahun nggak ada satupun yang mau percaya, ya kan gitu. Udah berdakwah di kampungnya, di negerinya, nggak satupun mau ngikut. Kesel. Akhirnya tanpa nunggu perintah, dia hijrah. Kalau Nabi dulu
ya hijrahnya nunggu perintah dulu. Kan sudah didesak sama sahabat-sahabat ketika itu supaya segera ke Madinah. Orang Madinah sudah siap menerima. Ini perintahnya belum turun. Nah, maka Nabi tunggu perintah. Nah, Nabi Yunus tak tunggu perintah. Udah kesel, nggak ada yang iman, langsung berangkat aja. Ya, dalalahnya harus nyebrang, naik kapal. Ya, begitu di tengah kapal itu, nah kapalnya oleng. Kata nahoda kapalnya, ini penumpangnya harus dikurangin. Awal mulanya barang-barang dilemparkan semua ke laut, masih oleng juga. Ini penumpangnya harus dikurangin. Ini barangnya sudah dilemparkan ke laut semua, tapi masih oleng kapal. Khawatir ombaknya besar, ya anginnya kencang, khawatir tenggelam. Dilemparkan ke laut. Ya, salah seorang penumpang nggak ada yang mau. Ya, diundi, Pak. Dalalahnya Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya dilemparkan Nabi Yunus itu ke laut. Begitu sampai di laut ditelanlah sama ikan. Ya, ditelan sama ikan, hiduplah Nabi Yunus di perut ikan itu. Ya. Nah, disitulah Nabi Yunus sudah, ya namanya sudah berada di perut ikan. Untung ditelan, Pak, nggak dikunyah. Kalau dikunyah dulu sama ikan itu ya hancur lebur lah. Ini ditelan langsung. Ya. Nabi Yunus sudah gelisah. Nah, datanglah Jibril, ya, mengajarkan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini doanya Nabi Yunus ini. Ya, diajarkan Jibril. Kenapa? Ya ini, kenapa disebut zalim? Ya belum ada perintah. Kok sudah berangkat? Nah, ini kan makanya dia berdosa. Ya. Jadi tidak nunggu perintah dulu, maka diajarkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, menzalimi dirinya sendiri. Nah, kita juga begitu, Pak. Kadang-kadang kita zalimi diri kita sendiri. Perintah sudah diturunkan tapi tak dilaksanakan. Apa yang dilarang malah itu yang dilakukan. Suruh sedekah nggak mau. Orang lain bersedekah sosial malah diambil. Ya, nah, ini kan yang dilarang malah dikerjakan, yang disuruh malah nggak dikerjakan, gitu ya. Nah, ini makanya berdosa. Nabi Yunus alaihissalam ya diajarkan oleh Jibril doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, begitu sudah dibaca, diamalkan Nabi Yunus, barulah agak tenang. Ternyata Nabi Yunus melihat ya dasar lautan, ikan berkeliaran di luar seperti melihat dalam kaca. Nah, maka timbul ketenangan, ya. Jadi Nabi Yunus melihat itu di luar itu ya kayak melihat dari kaca lah gitu. Nah, lama-lama karena diamalkan terus oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, diamalkan Nabi Yunus, rupanya pening pula si ikan. Nah, dia sudah nggak punya daya lagi, terombang-ambinglah si ikan tadi sampai dibawa oleh ombak ke pantai. Sampai di pantai dimuntahkannya Nabi Yunus. Si ikannya mati, Nabi Yunusnya keluar dari perut ikan. Nah, begitu sudah keluar dari perut ikan kan lemas, nggak berdaya. Nggak jauh dari tempat Nabi Yunus itu dikeluarkan ikan tadi, rupanya ada penggembala kambing, Pak. Nah, di sekitar itu ada penggembala kambing. Jadi begitu pagi-pagi itu si penggembala kambing bawa kambingnya untuk digembalakan di tempat itu. Ada seekor kambing itu punya anak kecil baru beranak, masih nyusuin anaknya. Oleh Allah digerakkanlah induk kambing dan langsung lari dia datang ke Nabi Yunus itu nyusuin Nabi Yunus. Nah, dia nggak nyusuin anaknya, Nabi Yunus disusuinnya aja. Ya, nah, ada berapa hari mulai kuatlah badan Nabi Yunus ini tadi, gitu ya. Nah, mulai sudah segar kena susu, tapi belum kuat betul.
Nah di hari ketiga, nah si pengembala kambing mau pulang sore-sore itu, dihitungnya kambingnya. Nah kurang satu. Mana yang satu ini? Dicari sama dia. Nggak taunya lagi nyusui Nabi Yunus. Jadi si kambing itu, Bapak Ibu, pagi dia datang langsung nyusui Nabi Yunus, sore mau pulang nyusui Nabi Yunus juga. Jadi 2 kali sehari disusuinya. Masya Allah, susu kambing. Nah begitu dia ketemu, nah kagetlah si punya kambing tadi. Kambingnya lagi nyusun Nabi Yunus, akhirnya didekatinya, ya, diajaknya ngobrol, sudah bisa ngomong, akhirnya dibawa pulang. Nah, sama si pengembala kambing tadi Nabi Yunus itu. Nah sebelum Nabi Yunus itu meninggalkan tempat itu, gitu ya, dia sujud syukur kepada Allah. Pertama sujud kepada Allah, ya, lepas dari kegelapan pikiran hingga boleh ditelan oleh seekor ikan. Kan galut pikiran, keluar undian, ya, keluar undian Nabi Yunus. Nah ini dia yang mau ditenggelamkan ke laut, galut pikiran, mau lari-lari kemana? Nah ini jadi pertama itu kekalutan pikiran beliau itu hilang, ya nih. Nah karena beliau dilemparkan, ditelan oleh seekor ikan. Kemudian sujud yang kedua, bersyukur kepada Allah karena telah terlepas dari bahaya maut, ya, terkubur dari perut ikan. Coba kalau nggak dikubur di perut ikan, ya, terombang ambing di laut, mati. Ini nggak begitu jatuh, serap langsung ditelan sama ikan tadi. Syukur ditelan ikan. Ya. Yang ketiga sujud kepada Allah, bersyukur karena keluar dari laut yang dalam dan terdamparlah ke pantai, ya. Kemudian yang keempat sujud syukur kepada Allah yang telah menggerakkan seekor kambing betina untuk memberi susunya ke Nabi Yunus alaihissalam. Maka boleh sujud 4 kali. Karena isyaratnya sujud syukur itu 4 kali. Ini sholat asar 4 rakaat. Karena kejadiannya di sore hari waktu asar. Maka disebutlah sholat asar itu sholatnya Nabi Yunus. Ada kaitannya dengan Nabi Yunus. Beliau sujudnya 4 kali, maka sholatnya 4 rakaat. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, apa kaitannya dengan diri kita? Kalau tadi zuhurnya 2 tangan 2 kaki. Nah, sholat asar 4 rakaat itu mengisyaratkan 2 mata 2 telinga. Kan diri kita juga ada artinya. Jadi mengisyaratkan 2 mata kita dan 2 telinga. Masih diri kita ini lah, ya. Nah, jadi kalau nggak sholat asar sama aja kita menutup mata dan menutup telinga. Udah. Jadi kalau misalnya nggak sholat asar, ya udah. Berarti kita sudah nggak melihat, sudah nggak mendengar. Kalau sudah nggak ngelihat, nggak mendengar, mau apa lagi? Lampu sudah padam, mata sudah nggak melihat, telinga sudah nggak mendengar lagi. Ya, mau makan aja susah. Nah, ini sholat asar. Ya. Nah, kemudian sholat maghrib. Nah, kenapa sholat maghrib ini 3 rakaat, Bapak Ibu yang saya hormati? Ada kaitannya sholat maghrib itu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, makanya disebut sholat maghrib itu sholatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini mendakwahkan agama Allah, ya, sehingga pengikutnya mulai banyak. Ya. Tapi ada salah seorang murid beliau itu, ya, yang yang murtad, ya, pengikutnya murtad namanya Yahuza. Nah, Yahuza itu awal mulanya muridnya Nabi Isa alaihissalam, tapi kemudian dia murtad. Ya, ini Nabi Isa itu ada salat maghrib ada hubungan dengan Nabi Isa. Melihat perkembangan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam ini, gitu ya, Raja Bani Israel yang namanya Herodes itu sangat tidak senang dengan gerakan Nabi Allah Isa itu, sehingga beliau berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Nah, jadi dikumpulkanlah informasi di mana keberadaan Nabi Isa. Nah, datanglah si Yahuza ini memberitahu,
bahwa Nabi Isa itu ada di satu tempat dan dia membina jamaahnya di situ gitu ya. Akhirnya oleh Raja Herodes ini itu diutuslah tentaranya untuk menangkap Nabi Isa ini. Nah, di perjalanan mereka masih berjalan menuju tempat Nabi Isa itu ditunjukkan oleh si Yahuza ini. Lalu kemudian datang Jibril alaihissalam ngasih tahu sama Nabi Isa, ada orang akan menangkap kamu. Nah untuk itu ayo kita berangkat. Diangkatlah Nabi Isa oleh Jibril, ditarik ya ke alam yang lain, ke surga. Nah makanya Nabi Isa itu sampai sekarang belum mati. Nah sudah diangkat, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nah sampailah mereka di tempatnya Nabi Isa, digeledahlah tempat itu, nggak ketemu. Nah begitu sudah keliling mencari, ketemulah orang yang seperti Nabi Isa, itulah si Yahuza itu. Nah, sehingga dialah yang ditangkap si Yahuza ini tadi. Nah kenapa? Karena mukanya sudah seperti mukanya Nabi Isa. Nah dialah yang ditangkap. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa ma qataluhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalah. Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu orang yang diperumpamakan, dipersamakan dengan Isa. Siapa? Ya si Yahuza itu, murid yang murtad itu tadi. Nah itulah yang disalib. Ada yang makanya Allah katakan Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu Yahuza itu, yang oleh Allah dipersamakan, diganti mukanya kayak Nabi Isa alaihissalam. Nah dialah yang kemudian disalib. Nabi Isa ini kan lahirnya tanpa ayah, karena Siti Maryam itu seorang wanita yang solehah. Beliau selalu beribadah riyadhah di Masjid Aqsa. Setiap dia akan makan itu sudah ada hidangan diturunkan oleh bidadari, ya, dan dibawa bidadari dari alam yang lain, sudah siap hidangan. Nah tiba-tiba datanglah Jibril alaihissalam. Saya diperintahkan Allah memberitahu kepadamu bahwa engkau akan melahirkan, mengandung seorang anak laki-laki. Kata Siti Maryam, bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak laki-laki? Saya nggak pernah disentuh laki-laki. Kata Jibril, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah kemudian hamillah Siti Maryam. Nah, kemudian ya setelah dia hamil, akhirnya orang menuduh dia berbuat serong. Nah maka dia ketika waktu melahirkan, dia disuruh oleh Allah melahirkan satu tempat, dan setelah lahir disuruh pulang, lalu kemudian disuruh puasa. Puasanya tidak boleh ngomong. Nah, puasa tak ngomong. Makan boleh, minum boleh, tapi tidak boleh ngomong. Dibawalah si bayi ke rumah. Berduyun-duyunlah orang datang, para petugas akan membunuh si bayi, membunuh Siti Maryam, karena dianggap dia sudah berbuat serong. Ditanya, ini suami yang menghamili kamu siapa? Siapa bapak anak ini? Kata mereka, kata petugas tadi, kata mereka kepada Siti Maryam. Karena Siti Maryam ini lagi puasa ngomong, dia hanya nunjuk kepada si bayi itu. Artinya tanyakan langsung sama dia. Jabang bayi, siapa bapak kamu? Nah, si bayi baru lahir itu langsung ngomong, Inni Rasulullah ilaikum. Saya ini Rasul Allah buat kalian. Nah, inilah salah seorang bayi yang ngomong, ya. Anak yang baru lahir bisa ngomong. Itu Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, karena itu mereka nggak jadi untuk menyiksa Siti Maryam, karena bayi itu sudah ngomong, ini Rasulullah ilaikum tadi. Nah, akhirnya dibiarkan. Nah, kemudian kembali kepada Nabi Isa ini. Nabi Isa itu waktu kejadian itu terjadi waktu maghrib,
karena sore-sore itu mereka sudah datang. Nah, sebelum Nabi Isa itu meninggalkan tempat itu, beliau sujud 3 kali. Pertama, sujud syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan ibunya dari tuduhan yang tidak benar. Ya, karena mukjizatnya Nabi Isa bisa ngomong masih dalam ayunan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah, sujud bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan ibunya dari aniaya orang Yahudi. Coba kalau tadinya ya dah Nabi Isa tidak ngomong tadi dianiaya Siti Maryam, tapi dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam dia memberitahu ini Rasulullah ilaikum, akhirnya ibunya tidak dianiaya, bersyukur kepada Allah. Kemudian sujud ketiga kali bersyukur kepada Allah karena menyelamatkan pengkhianatan muridnya. Kan mau ditangkap pengkhianatan murid tadi, sehingga Herodes tahu di mana tempatnya akan ditangkap. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengutus Jibril untuk mengangkatnya. Makanya beliau sujud 3 kali. Sujud pertama bersyukur kepada Allah menyelamatkan ibunya. Sujud yang kedua bersyukur kepada Allah karena ibunya tidak dianiaya oleh Yahudi. Yang ketiga syukur kepada Allah atas selamat dari pengkhianatan sang murid. Nah, rupanya dari zaman dulu Pak, yang namanya murid ada saja yang berkhianat. Ya. Jadi kalau ada guru zaman sekarang muridnya berkhianat, itu jangan sedih lah. Memang dari dulunya begitu. Ya, jadi rupanya dari sampai sekarang ada saja yang tadinya rajin nyanjung gurunya, di belakang caci maki gurunya, difitnah itu ya. Memang sudah kejadian dari zaman dulu kejadian. Nah, sujud 3 kali ini memberi isyarat kepada kita apa hubungannya dengan diri kita 3 rakaat ini. Ini menunjukkan 2 lubang hidung 1 mulut. Nah, kan 2 lubang hidungnya enggak? Iya kan? Kalau ada yang 1, ya, 2 lubang hidung 1 mulut. Nah, itu diri kita juga itu. Jadi tangan kaki zuhurnya, 2 mata 2 telinga asalnya, maghribnya 2 lubang hidung 1 mulut. Coba kalau nggak berlubang hidung itu, nah repot pula kita. Nah sekarang kita lihat sholat isya. Sholat isya itu 4 rakaat. Nah itu disebut dengan Nabi Musa. Jadi sholat isya itu sholatnya Nabi Musa. Nah, kenapa disebut dengan sholatnya Nabi Musa? Nabi Musa ini Bapak Ibu, beliau ini kan lahir di Mesir, besar di Mesir, di zaman Fir'aun. Nah, di zaman Fir'aun itu, zaman Fir'aun itu orang laki-laki yang lahir itu harus dibunuh ya. Nah, setelah Nabi Musa ini besar ya. Nah, ketika dia lahir, cerita dia lahir dulu. Nah, ketika dia lahir ini kan datang tentara-tentara itu, kalau ada informasi laki-laki yang lahir itu akan dibunuh. Nah, oleh ibunya dihanyutkan ke Sungai Nil. Nah, itu Nabi Musa ini. Begitu sudah dihanyutkan, di bawah itu rupanya istrinya Fir'aun itu mandi. Nah, ngeliat ada peti, akhirnya disuruhnya pengawalnya ngambil. Setelah diambil, dibuka, ternyata bayi. Nah, akhirnya si bayi ini dibawalah oleh istrinya Fir'aun itu ke istana. Sampai di istana, ya, Fir'aun itu marah, ya, akan dibunuhnya. Jangan, Bang. Kita kan nggak punya anak. Nah, kita besarkan, siapa tahu dia nanti bisa menggantikan kamu nanti. Nah, masuk pikiran si Fir'aun ini, ya. Nah, akhirnya dibiarkanlah bayi itu diasuh di istana, ya, sama istrinya Fir'aun. Nah, sudah merangkak si bayi ini, tapi si Fir'aun ini nggak juga tenang. Jangan-jangan ini akan melawan saya ini nanti. Nah, akhirnya ditesnya, ditesnya roti di sebelah, bara api di sebelah. Kalau anak ini pintar, pasti dia pilih roti. Mau saya bunuh dia. Tapi kalau dia pilih bara api, berarti dia bodoh. Udah biarin, nggak apa-apa. Nah, disuruh ngerangkak, ngambil roti sama bara api itu. Nah, sudah merangkak begitu, akhirnya yang diambilnya bara api, bukan roti.
bara api diambil langsung dimasukkan ke mulut. Makanya telor Nabi Musa itu nggak bisa ngomong karena sudah masuk bara api ke mulutnya tadi. Nah, karena dia minum bara api, tolol orang ini, kata Fir'aun, biarin aja lah. Nah, akhirnya sampai dewasa. Begitu dia dewasa, akhirnya dia ngajak teman-temannya untuk membuat satu komunitas lagi itu untuk melawan Fir'aun. Nah, dikejar-kejarlah dia ya. Dia keluar istana, teman-temannya diajak untuk membuat satu kelompok melawan Fir'aun tadi. Sehingga dikejarlah, larilah Nabi Musa ini dari Mesir, keluar dari Mesir. Nah, sampailah beliau di Madian, ya dia. Nah, di perjalanan, ya dia, ngelihat ada orang penggembala kambing, ya dia, rebutan mencari air untuk minuman kambingnya itu. Nah, dilihatnya ada dua orang gadis bersusah payah mengambil air karena dari atas mau ke sumur, satu-satunya sumur ngambil air untuk minuman kambing orang-orang yang pengembala kambing di situ. Jadi dua orang gadis ini bersusah payah ngambil air itu. Kata Nabi Musa, "Dek, biar saya aja yang ngambil airnya." Ya udah, Nabi Musa ngambil air itu. Nah, setelah itu beliau mengisi tong tempat kambing minum tadi. Udah selesai, dia permisi, "Dek, ini kan sudah penuh airnya, saya permisi meneruskan perjalanan saya." "Tunggu dulu, Bang. Kenapa?" "Ayah kami ingin berterima kasih kepada Abang. Nah, karena sudah membantu kami ambil air." "Ya, di mana ayah kamu?" "Ada dekat sini, nggak jauh dari sini. Nanti kita pulang, nanti ketemu ayah kami dulu." Nah, dibawalah Nabi Musa tadi ke rumah orang tuanya. Ternyata orang tua gadis ini namanya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Nah, minaplah di situ. Sudah minap itu pagi-pagi, ya ibarat kata kita sudah sarapan dulu lah, ya. Nah, udah selesai sarapan itu, ya ngomonglah Nabi Musa tadi minta izin mau melanjutkan perjalanan, gitu ya. Kata Nabi Allah Shu'aib, "Sebelum kamu melanjutkan perjalananmu, saya ingin kasih hadiah kamu." "Apa hadiahnya?" "Silakan pilih salah seorang anak gadis saya ini untuk jadi istri kamu." Nah, dipilihlah salah seorang, nikahlah dengan anaknya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Karena sudah nikah, ya tinggallah di situ. Nah, setelah tinggal 10 tahun sudah lahir beranak, gitu ya. Nah, teringatlah Mesir tempat kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ingin pulang. Nah, berangkatlah ya, jalan kaki, belum ada mobil, Pak. Nah, jalan kaki. Nah, rupanya sudah masuk waktu Isya, gelap. Nah, kata Nabi Musa kepada istrinya sama anaknya, "Kalian tunggu di sini. Saya lihat itu ada api itu di kaki bukit itu." Nah, turunlah Nabi Musa itu mau mengambil api, gitu. Istrinya nunggu di pinggir jalan itu. Sampai di kaki bukit Tursina itu, bukannya api yang dilihat, tidak ada api, cuma terangnya bukan main. Nah, begitu beliau sudah mulai terang itu terdengar suara bahwa Allah mengangkat kamu menjadi rasul. Nah, dalam suara yang beliau dengar itu, gitu ya. Nah, lalu Nabi Musa mengajukan permohonan, "Ya Allah, kalau memang saya diangkat jadi rasul, tolong kakak saya Harun angkat juga jadi rasul. Karena kalau berhadapan dengan Fir'aun, dia yang fasih, kalau saya kan nggak fasih." Nah, akhirnya diangkatlah kakaknya Nabi Musa yang bernama Harun itu untuk menjadi rasul juga, gitu ya. Nah, kejadian waktu itu adalah waktu Isya. Nah, sebelum Nabi Musa alaihissalam meninggalkan tempat itu, beliau sujud dulu, ya. Sujud pertama bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah menyelamatkan beliau dari kejaran tentara Fir'aun yang akan membunuh beliau beberapa tahun yang lalu. Nah, yang kedua, sujud syukur kepada Allah yang telah menolong beliau selama di perantauan di Madian sampai beliau nikah dengan putrinya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Sujud yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang telah mengangkat beliau menjadi rasul.
Ya, kemudian sujud yang keempat, bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan permintaannya, yaitu kakaknya Harun diangkat pula jadi nabi. Jadi sujudnya 4 kali. Nah, 4 kali inilah mengisyaratkan kepada sholat Isya itu 4 rakaat. Hubungan dengan diri kita 2 bahu 2 dada. Nah, bahu kiri kanan, dada kiri kanan. Nah, maka jadilah sholat Isya itu sholatnya Nabi Musa, isyarat ke diri kita 2 bahu 2 dada. Terakhir Bapak Ibu, sholat subuh. Sholat subuh itu disebut sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena Nabi Adam turun dari surga itu berpisah dengan Siti Hawa. Hawa diturunkan di Jeddah, sedangkan Nabi Adam diturunkan di Sailendra. Jadi ya waktu itu belum ada listrik Pak, lampu belum gelap. Nah, jadi enggak kelihatan kemana-mana ya. Pendek cerita ya, sampailah waktu fajar, waktu pagi, hilanglah gelap, terbitlah terangnya. Nabi Adam alaihissalam sujudnya 2 kali. Pernah sujud syukur kepada Allah karena Allah telah menghilangkan rasa takutnya di kegelapan malam. Kemudian sujud yang kedua, bersyukur kepada Allah lantaran datangnya waktu siang sudah terang. Maka beliau sujud 2 kali. Inilah isyarat kenapa kita harus sholat subuhnya 2 rakaat. Nah, maka sholatnya Nabi Allah Adam nisbahnya atau kaitannya dengan diri kita jasmani dan rohani. Nah, lengkaplah sholat 5 waktu itu menunjukkan diri kita inilah. Ya, makanya saya katakan sholat itu bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kalau sayang kepada dirinya pasti dia kerjakan sholat. Kalau dia tidak kerjakan sholat 5 waktu, tanda nggak sayang sama dirinya. Nah, itu saja, nggak usah banyak cerita lah ya. Nah, kalau betul-betul sayang kepada diri kita, laksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tandanya tidak menyayangi diri sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak disayangi, apalagi orang lain gitu ya. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu ya tentang sejarah sholat. Nah, baru nanti kita masuk tentang sholat itu sendiri. Ya, banyak pengetahuan yang harus kita ketahui tentang sholat itu. Bukan hanya hafasi bacaannya, ya, dan bukan hanya sekedar tumakninah, bukan. Banyak, misalnya mana takbiratul ihramnya, ya, yang 4 maqam, ihram, mi'raj, munajat, badir. Bagaimana cara menghilangkan diri, mana kiblat yang 4, ada kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Masya Allah, banyak lagi. Nah, jadi ini perlu untuk kita kaji untuk menyempurnakan ibadah kita ini. Nah, saya kira demikian saja Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.